Kita masuk ke pertanyaan ya Bunda ya. Ada anak saya yang kedua belum lancar bicaranya. Apakah saya hanya khawatir berlebihan karena kakaknya dulu saat usia 2 tahun sudah lancar bicara gitu. Jadi apakah ada keterkaitan antara ini pas banget sebenarnya. Jadi anak saya yang kedua juga bicaranya iya beda gitu. Apakah ini sangat pengaruh ya Bunda ya? Oke. Jadi sekarang ini kan di pola pengasuhan nih akhirnya ya Mbak Anis yang harus kita evaluasi. Nah, dan yang harus ditanya pertama kali itu bundanya dulu. Dulu kalau memang kita mau membandingkan ya anak pertama, kedua, ketiga dan kesekian misalkan ya, kok perkembangannya beda ya. Nah, ini yang lebih tahu harusnya bundanya sendiri nih ya. Karena kan memang kita yang punya porsi banyak ya untuk pengasuhan sebetulnya seorang ibu harusnya ya. Kalau tidak kita delegasikan pada asisten rumah tangga atau yang lainnya ya. Nah di sini kita lihat dulu ketika si kakak ini usia 2 tahun atau di usia di bawah 3 tahun, stimulasinya sama enggak saya berikan dengan si adik. Nah itu kita cek dulu sehingga kita tahu hasilnya sama atau tidak gitu ya. Kalau misalkan stimulasinya sama, lalu apa masalahnya gitu, gizinya sama, stimulasinya sama, kok perbedaannya terlihat sekali gitu misalkan. Gak ada masalah kalau memang kita stimulasinya sudah baik, cara fisik dan psikologisnya juga baik, itu berarti tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Hanya butuh waktu. Kenapa? Karena terkadang kita melihat kematangan itu tidak harus general ya, artinya gini, di usia 5 tahun harusnya ada tugas-tugas perkembangan yang bisa dicapai setiap anak. Tapi terkadang itu tidak rata gitu loh. Tidak rata dalam artian tidak semua anak bisa maksimal pencapaian perkembangannya di usia yang sama. Gitu. Jadi mungkin di si A, anak A ini di usia 5 tahun dia sudah mulai bagus motoriknya, keseimbangannya, bahasanya lancar, dia bisa merangkai kalimat dengan bagus. Tapi di si B yang usia yang sama 5 tahun, kok dia baru beberapa saja yang berkembang, yang ini belum. Padahal stimulasinya sama. Itu kita nggak usah khawatir kalau memang kondisinya seperti itu ya. Tinggal kita kasih stimulasi aja. Yang kurangnya apa nih? Ayo kita tingkatkan di sini. Karena setiap anak memang kadang butuh proses ya, dan itu biasanya dipengaruhi karakteristik anak untuk pencapaian perkembangan tadi. Nah, tapi kalau PR-nya jelas-jelas, yang satu distimulasi dengan gadget gitu ya, yang satu tidak, betul-betul bundanya total gitu ya, memegang dia, menyentuh dia, attachment-nya bagus, bonding-nya bagus. Nah ini PR dong buat kita. Jadi yang salah bukan gadgetnya, yang salah bukan anaknya, bundanya yang harus koreksi banyak, pengasuhnya di sini. Mana yang harus kita perbaiki? Karena memang kalau tadi ada pertanyaan dari Mbak Anis, betul nggak sih speech delay itu karena gadget? Gitu. Betul. Saya tidak bisa mengatakan itu 100% betul, tapi itu bisa jadi kemungkinan iya. Kenapa? Karena memang ada beberapa pendapat juga, anak balita dikenalkan gadget terlalu dini dan dia asik dengan mengoperasikan gadgetnya sendiri gitu ya, tanpa pendampingan, dia berselancar sendiri, apapun ketak-ketik dia pencet gitu ya. Nah itu memang akhirnya membuat pembelajarannya hanya satu arah, yang tadi saya bilang itu satu arah, karena dia terlalu asik, tidak dituntut harus mengeluarkan suara, tidak harus interaktif, akhirnya dia cuma asik pencet-pencet dan melihat, ya ini akhirnya jadi hambatan-hambatan perkembangan tadi, bahasanya, kognitifnya, ketertarikannya pada orang. Karena kalau bahasa itu kan yang utama adalah ada ketertarikan dia sendiri untuk berespon pada orang lain sebetulnya kalau bahasa itu. Dan mengekspresikan apa yang dia rasakan, dia inginkan pada orang lain. Bagaimana mungkin ini terbentuk kan kalau dia asik sama gadget tadi. Nah mungkin seperti itu Mbak Anis jadi jawabannya. Ya, tidak 100% tapi kemungkinan bisa juga seperti itu ya. Kalau memang polanya tadi seperti itu. Ya. Oke, kita coba jawab pertanyaan dari Bunda. Oke, dari baby.nisa Aulia. Sorry, ya aku kok nggak begitu kelihatan. Bagaimana cara efektif untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget? Apakah baik kalau caranya dengan menakut-nakuti atau mengancam anak? Nah, ini pertanyaan menarik ya Bunda ya. Dan pertanyaan semua para ibu sepertinya ya.
Oke. Menakut-nakuti, mengancam, bahkan ada cara yang lebih halus. Jadi ada penjadwalan katanya ya. Ada yang mereka menggunakan boleh nggak sih pakai jadwal gitu ya, atau hukuman gitu ya. Dua hal sama sih sebetulnya ya, berkorelasi dengan yang tadi juga menakut-nakuti. Hukuman kan termasuk ya ditakut-takuti, dan atau penjadwalan mungkin sedikit lebih manis itu kelihatannya. Tapi menurut saya itu nggak efektif. Menurut saya nggak efektif. Kenapa? Karena sebetulnya ketika anak-anak lari ke gadget itu pasti dengan suatu alasan. Ini yang harus kita cari, bukan gadgetnya yang salah, bukan permainannya yang salah, tapi ada persoalan-persoalan lain yang menyertai biasanya anak kalau sampai dia apalagi adiksi itu kecanduan ya, sampai kecanduan sekali ke gadget. Bahkan kan ada Mbak, beberapa anak itu betul-betul nggak bisa terpisah sama gadget. Ya. Nah ini udah nggak boleh kayak gini, keseimbangan hidupnya itu terganggu. Jadi dia lupa makan, lupa mandi, lupa main yang lain gitu ya. Dan dia nggak mau tuh, terkadang ada beberapa anak yang kita pengennya, yuk kita pergi sama bunda ke sini, enggak. Karena ini jadwalku gitu ya, karena ini kesempatan aku main games, mending aku pilih ini aja, walaupun bundanya udah mengiming-iming, nanti bunda belikan buku baru loh, atau hal yang kamu suka, itu nggak ngaruh gitu ya, hal-hal seperti itu ya. Kalau dia sudah edik, sudah kecanduan. Nah, lalu kembali ke pertanyaan tadi, kalau memang sudah terjadi seperti ini dan kita pakai cara-cara hukuman tadi, itu efektif atau tidak? Tidak, kalau menurut saya. Kenapa? Karena kembali aja fokus tadi pada persoalan-persoalan yang saya bahas di luar dari gadgetnya itu. Biasanya persoalannya apa? Anak usia 5 tahun pertama, yang dia butuhkan itu sebetulnya adalah explore ke lingkungan. Jadi dia butuh untuk belajar nih di lingkungan ini. Dia dengan merobek, melompat, mencoret-coret, itu media belajarnya dia sebetulnya. Nah, kalau itu tidak terstimulasi dengan baik, dan harusnya kan ada partner nih dia untuk belajar hal-hal seperti itu, kan bukan dibiarkan tuh ya Mbak Anis. Meronceh pun harus ada temannya, karena harus ada pendamping yang mengarahkan. Sama halnya dengan menggunakan gunting atau yang lainnya. Kalau dia memang difasilitasi permainan yang banyak, tapi suruh mainnya sendiri ya sama aja. Akhirnya dia kesepian juga, boring juga gitu, lelah juga. Wajar dong akhirnya gadget jadi pilihan dia. Jadi kuncinya sebetulnya itu tadi ya, tidak perlu menakuti, tidak perlu dengan penjadwalan atau yang lainnya. Tapi kita lihat, apakah anak saya punya kegiatan rutin yang akan membantu perkembangannya ini? Kegiatan rutin ya kita sederhanakan sesuai usia. Misalkan kalau anak masih belum bisa jalan, kita kan akan latih dia. Gimana caranya dia supaya punya keseimbangan yang baik dengan motoriknya. Atau kalau dia belum bisa berbicara, berarti bahasanya yang akan kita stimulasi. Dengan kita banyak ngomong, banyak bertanya, yuk hidung mana, misalkan mata yang mana, itu kan keaktifan kita kreatif. Nah insya Allah kalau ini sudah bisa kita maksimalkan, nggak tertarik lagi tuh gadget sepertinya ya. Karena dia punya sesuatu yang lebih menarik, dan orang tua nggak perlu pusing juga dengan menakut-nakuti atau memberi hukuman atau apa. Karena pada umumnya memang mereka lari ke gadget itu karena tidak ada yang menarik di luar. Aktivitas lain kurang menarik, kurang challenge gitu ya buat anak-anak. Dan akhirnya larilah dia ke gadget. Kegiatan yang dia tidak menuntut banyak keluar energi gitu kan. Tidak harus bercapek-capek, berlelah-lelah. Dan dia bisa memilih konten apapun seperti itu ya. Jadi intinya itu mungkin Mbak Anis. Jadi nggak perlu ditakut-takutin ya. Tapi gimana kita sebagai ibu dan orang tua buat hari-harinya dia lebih seru daripada gadget. Benar ya Bunda ya? Betul. Alihkan ke sana, insya Allah lebih baik. Kita coba untuk pertanyaan selanjutnya. Gadget sebagai media belajar, kan ada nggak sih maksudnya aplikasi yang harus kita pilih-pilih? Kan ada nih yang belajar tentang warna, tentang berhitung, membaca gitu. Beberapa kan lebih menarik melalui gadget. Jadi apakah kita sebagai orang tua nggak apa-apa deh, kan yang penting kan dipilih aplikasinya gitu, atau ya udah kalau nama orang tua bisa ngajarin kenapa enggak gitu? Gimana? Betul. Kalau saya sih lebih senang kalau disuruh memilih, kita explore sama kita. Tapi sekarang karena teknologi ada di dekat kita juga, selama
catatannya ya, poinnya itu kemanfaatannya kita rasakan betul. Boleh kita gunakan gadget itu ya dalam beberapa hal, kan tadi kayak musikal kan tidak harus dia mendengar suara bundanya yang bernyanyinya pas gitu ya suaranya. Bolehlah dia didengarkan musik, bundanya sekali waktu menyanyi gitu ya, di-compare dibandingkan dengan ini juga kan gak ada masalah. Itu akan memperkaya hasanah memorinya juga kan, dan sensitivitasnya itu boleh. Jadi intinya gini Mbak, kemanfaatannya apa? Kita lihat dulu. Kalau memang kita kemanfaatannya ingin mengenalkan, saya pengen anak saya lebih kenal benda nih, lebih kenal warna nih, lebih kenal bentuk nih, boleh kita fasilitasi. Tapi ingat, di sini kalau balita nggak boleh tuh tanpa pendampingan. Saya sarankan jangan dibiarkan dia explore sendiri. Ya, kenapa? Karena ternyata gadget di samping ada manfaatnya, dia juga menyimpan persoalan yang tidak sedikit kalau digunakan tidak dengan tepat. Apa salah satunya? Jadi sarana untuk melihat pornografi di sini. Kemudian agresi, kekerasan dan yang lainnya. Nah, kalau tadi misalkan ada nggak sih aplikasi yang bisa, bundanya bisa saja memilih sekali waktu carikan video atau YouTube yang akan menstimulasi ya perkembangan anak, seperti tadi itu film-film tentang anak kan banyak sekali itu ya pilihannya yang bisa dikenalkan di situ, misalkan tentang suara, bentuk. Today itu jadi kerbau tuh gerak-geraknya gitu. Oh, burung itu bisa lompat, itu boleh sambil begitu. Jadi jangan karena kita sibuk kita kasih gadgetnya. Ini kamu cari ini, jangan sendiri. Tidak bagus juga kalau begitu ya. Bukan solusi kalau menurut saya. Intinya boleh sesekali, tidak harus selalu dikenalkan, tapi dengan pendampingan. Dan kalau diminta memilih, kalau saya lebih senang explore aja, ajak ke lingkungan yang lebih luas ya. Itu malah lebih bagus, kecuali saat COVID begini memang beberapa hal kita harus kompromi juga ya. Yang terpenting itu tadi, intinya kita punya waktu khusus untuk pendampingannya. Ini yang penting, yang terutama Mbak Anis. Insya Allah kalau dengan pendampingan apapun akan jauh lebih baik. Kitanya belajar, anak kita pun sambil belajar juga. Intinya itu. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, nah bagaimana ya pada akhir minggu atau nih? Sebenarnya dia udah dijawab juga tadi sama Bunda bahwa sebenarnya pembatasan waktu juga bukan solusi tepat ya Bunda ya. Jadi membatasi waktu hari Sabtu hari Minggu aja, atau misalnya setiap hari tapi satu jam aja, itu juga sebenarnya bukan solusi ya Bunda. Bukan solusi kalau menurut saya ya. Tapi bukan berarti anak tidak dikenalkan sama sekali ya. Artinya kalau itu mendukung belajarnya boleh gitu. Karena gini Mbak, sekali waktu sekarang ini hampir setiap anak bahkan sampai orang dewasa senang games ya. Boleh. Nah, orang tua sekali waktu lihat juga gamesnya yang ditonton anak itu apa. Boleh ya, artinya kita melihat nih, tidak hanya melarang jangan lihat game gitu, nggak usah main games, nggak usah ini, yang ini aja. Itu juga kadang nggak solutif ya kalau seperti itu, nggak memberi solusi maksudnya. Ada kalanya kita boleh ikut melihat apa yang diminati anak, yang disukai anak. Misalkan games tertentu. Kalau kita lihat di situ bisa menjadikan kegiatan belajar yang menyenangkan, yang memberi kemanfaatan yang baik, boleh. Misalkan di situ diajarkan tentang kompetisi yang sehat, misalkan, atau di situ diajarkan bagaimana dia harus fokus supaya bisa menyelesaikan tugas tertentu, atau di situ juga diajak dia misalkan kan ada games untuk menjawab bahasa Inggris ya, dengan bahasa dia melengkapi huruf menjadi kalimat, menjadi kata apa, itu juga boleh. Nah, kita lihat di sini di konten itu apa yang ditawarkan di situ, kemanfaatannya apa. Kalau kita sama sekali kita nggak terjun dan nggak ngelihat juga tapi langsung melarang, itu nggak bijak juga sih sebetulnya ya dalam kondisi saat ini. Karena khawatirnya kenapa Mbak? Anak kita larang nih habis-habisan, tapi temannya setiap hari ngobrolin itu gitu ya. Sementara di sisi lain anak itu kan butuh berelasi juga kan, butuh untuk berinteraksi. Nah, ketika dia kita harapkan masuk ke lingkungan yang lebih besar, kan sebetulnya usia 5 itu bekalnya nanti untuk masa dewasanya ya, saat usia besar, usia formal sekolah itu 7 tahun ke atas itu ya. Nah, kalau dia tidak punya skill ini, ketika dia bersosialisasi,
dia jadi kurang informasi gitu ya. Kemudian juga kudet lah mungkin ya, katakanlah kasihan juga. Nanti dia nggak akan sukses juga sosialisasi sama teman-temannya. Minimalnya dia paham temannya ngobrolin apa sih. Tapi dia punya filter yang baik untuk memilih gitu ya. Dia punya sikap yang baik untuk memilih bahwa tidak semua hal yang disukai teman-temannya harus dia sukai juga. Tapi dia tetap bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, ini yang lebih baik yang seperti ini. Oke, ini sepertinya ini jawaban pertanyaan-pertanyaannya sudah banyak yang terjawab. Sebentar kalau sebagai jawaban. Nah, iya sepertinya sudah selesai. Untuk pertanyaannya sudah terjawab semuanya. Terjawab semua ya. Dan puas. Tips and tricksnya kita sebagai orang tua juga tadi sudah dikasih tahu batasan-batasannya, mana yang boleh dan tidak boleh, juga kita sudah tahu nih gitu, ilmu baru hari ini ya Bunda ya. Ada yang ingin disampaikan nggak Bunda, ini untuk para orang tua yang sebenarnya zaman sekarang mau nggak diajarin pun karena lingkungan ya tetangga, saudara segala macam megang gadget, teman-temannya mau nggak mau ya, betul. Nah, untuk kita sebagai orang tua supaya nggak terlalu ngekang banget, tapi juga si anak bijak ya menggunakan gadget ya. Iya betul. Mungkin ada tips and triknya nih Bunda. Oke, jadi gini prinsipnya ya. Kita menolak gadget tuh nggak mungkin gitu ya di era teknologi. Sama deh kalau kita flashback dulu ya Mbak Anis. Ada zaman-zaman mungkin orang tua kita merasakan kehidupan itu tanpa listrik ya. Sampai akhirnya ada teknologi yang membuat listrik itu datang dan kita bisa menikmati keberadaannya. Sama gadget pun begitu ya. Awalnya dulu kita nggak kenal gadget tuh. Tiba-tiba karena teknologi gadget itu hadir. Dan akhirnya betul-betul mendunia dan kita bisa merasakan ada sekali dekat kita. Nah, lalu bagaimana, apa yang terjadi? Apa kita harus menolaknya gitu ya? Karena ini hal yang baru buat kita. Tidak harus seperti itu. Artinya di sini kita tetap dituntut kecerdasan kita, kebijakan kita untuk memilah dan memilih ya. Kenapa? Karena kita nggak hidup sendiri gitu ya. Kita itu kan makhluk sosial, berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya. Kita juga nggak mungkin menutup teknologi kalau kita mau berkembang gitu ya dalam hidup ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Boleh kita tetap kenal teknologi baru itu justru harus ya, karena nanti mungkin kehidupan ke depan anak-anak kita jauh lebih pesat lagi teknologinya. Itu boleh jadi pilihan, kita kenal juga ya hal-hal seperti itu. Yang terpenting adalah tadi, intinya gini, kalaupun gadget ada di sekitar kita, jangan pernah lupa ilmunya ketika kita jadi seorang ibu gitu ya, atau ayah, parenting yang utama ya. Jadi jangan sampai kita lupa ilmu bahwa untuk menjadi orang tua yang lebih baik dan kita arahkan bimbing anak kita menjadi anak yang lebih baik. Itu ilmu itu nggak boleh lupa dulu, ilmu itu harus diketahui. Dan kedua, kita juga harus punya ilmu tentang digital gitu ya. Ilmu tentang digital ini kita harus tahu sehingga kita nanti bisa ikut mempelajari juga di sini, tidak hanya menawarkan gadget pada anak, tapi kita tahu kemanfaatannya apa, pengaruhnya apa, sehingga nanti bisa lebih bijak ketika kita izinkan anak kita mempelajari ini, kita tahu kapan waktu yang tepat dan kepentingannya untuk apa, kemanfaatannya untuk apa. Jadi sama halnya dengan kalau saya ibaratkan gunting ya Mbak Anis. Gunting itu kita kalau kita perlukan kita akan gunakan. Tapi anak kita jangan biarkan menggunakan gunting itu kalau dia tidak tahu gunting itu untuk apa. Dan kalau dia tidak tahu bagaimana caranya menggunakan gunting ini. Yang ada gunting itu bukan menjadi alat untuk membantu belajarnya, tapi bisa melukai dirinya sendiri. Itu sebetulnya Mbak Anis. Mungkin itu aja intinya, keterlibatan lah orang tua di sini ya. Oke, terima kasih Bunda, sangat membantu sekali jawaban-jawabannya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami. Terima kasih Bunda. Oke, sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Oke, pamit ya Mbak Anis. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Ya. Oke, terima kasih semua untuk followers yang sudah join.
Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya hari ini tentang gadget, usia dini dan gadget. Semoga untuk tema-tema berikutnya lebih bermanfaat lagi. Sekali lagi saya infokan bahwa untuk live IG ini akan diadakan setiap seminggu sekali di hari Kamis jam 3 insya Allah kalau tidak ada perubahan, tapi insya Allah dalam satu minggu itu akan ada. Tema juga berbeda-beda. Tema yang kami angkat ini beberapa dari request dari Bunda yang pengen bertanya banyak soal parenting atau kesehatan anak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.